Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid hebat? Kalian pernah nggak menonton acara talkshow, podcast, atau sejenisnya? Nah, pada acara tersebut ada hal yang paling utama, yaitu kamera. Pada acara tersebut tidak semudah kalian ketika merekam pakai HP, tinggal ditekan tombol record langsung jadi. Tapi ada beberapa kamera yang digunakan dan yang harus diatur. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa kamera dan nanti cara menggunakannya. Oke, yang pertama, di sini ada kamera yang kecil. Ini adalah namanya kamera mirrorless. Nah, kamera mirrorless nanti saya jelaskan detailnya. Terus kemudian ini ada kamera DSLR, lebih besar dari mirrorless. Terus kemudian ada kamera camcorder. Ini sudah 4K. Terus kemudian di sini juga ada kamera camcorder HD proporsional yang lebih besar lagi. Oke, kita mulai yang paling kecil dulu. Ini ada mirrorless. Mirrorless ini sering digunakan untuk yang lebih simple, yang pengaturannya lebih sedikit. Terus kemudian biasanya untuk misalnya kita traveling dan sebagainya. Ini bisa digunakan untuk foto dan video. Nah, kemudian di mirrorless ini bedanya dengan DSLR. Kalau di DSLR itu nanti ada viewfindernya. Jadi kalau mirrorless itu langsung layar, tidak bisa dipakai viewfinder. Terus kemudian ini juga sering dibuat untuk ngevlog, untuk membuat video-video konten dan sebagainya. Nah, perbedaannya dengan kamera DSLR itu ini ada viewfinder. Viewfinder di dalamnya ada kaca. Nah, ketika kita melihat dari viewfinder, nanti di pantulan kaca, terus kemudian ke lensa. Nah, ini yang membedakan antara mirrorless. Mirrorless itu tidak ada kacanya di dalamnya. Kalau yang DSLR itu ada kacanya. Nah, ini juga sering digunakan untuk fotografi. Biasanya di video-video konten, terus kemudian foto pernikahan dan sebagainya, itu sering menggunakan kamera DSLR. Karena pengaturannya lebih lengkap, terus kemudian lensanya juga biasanya lebih tinggi, lebih bisa dibuat untuk fotografi yang lebih bagus. Terus kemudian yang ini, nah yang ini biasanya digunakan untuk bisa reportase, misalnya berita dan sebagainya, karena ini mempunyai baterai yang lebih besar. Terus kemudian ini juga mempunyai zoom, optical zoom yang lebih jauh. Terus kemudian ini resolusinya juga sudah 4K. Ini selain dibuatkan untuk reportase, dibuatkan untuk syuting di misalnya nanti ada podcast, terus kemudian syuting manten, misalnya nanti ada dokumentasi, ada pernikahan, itu bisa pakai ini. Terus kemudian nanti talkshow ataupun nanti acara-acara yang di studio ini bisa pakai kamera ini karena resolusinya lebih bagus, terus kemudian baterainya lebih awet. Nah, selanjutnya kamera yang ketiga yaitu kamera HD profesional. Nah, ini biasanya dibuat reportase juga sama seperti ini, tapi ini generasinya lebih lama daripada yang ini. Ini generasinya lebih baru, ini yang lama. Ini belum 4K, baru SD. Jadi kualitasnya lebih bagus yang seperti ini. Tapi untuk baterainya sama, ini kapasitasnya juga besar, bisa tahan lebih dari 3 jam. Jadi ketika di luar ruangan digunakan untuk live ataupun untuk di studio, ini sangat bagus digunakan. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan tata cara ataupun menggunakan kamera yang ini, yang camcorder, yang profesional, yang 4K ini. Jadi, yang pertama, kita harus memastikan baterainya ada dulu. Untuk penggunaan kamera, kita harus cek baterainya sudah ada atau belum. Nah, baterainya letaknya di sini. Nah, ketika di sini, nanti kalau misalnya belum ada, kita cek nanti di charger ataupun di tas, kita cek, terus kemudian kita masukkan, terus kemudian dicek nanti apakah kapasitas baterainya masih atau enggak. Nah, kalau ini masih ada 2 titik ya, berarti masih ada sekitar 50%. Nah, 50% itu biasanya masih sekitar 1 jam setengah sampai 2 jam. Nah, selanjutnya setelah kita cek baterai, kita cek memorinya. Kalau memori untuk kamera ini, nah kamera ini kan Panasonic 4K ya, itu memori berada di dalam sini. Nah, kita buka dulu untuk LCD-nya, terus kemudian di sini ada
slot memori. Nah, di sini ada 2 slot memori, kita bisa untuk memasukkan salah satunya. 2 juga bisa, 1 ada juga bisa. Nah, memori yang bisa dipakai yaitu yang jenisnya SDXC. Nah, selain itu biasanya tidak support. Nah, cara untuk membuka memori seperti ini ya. Terus kemudian untuk ditajamkan lagi. Nah, itu yang kedua, kita cek memori. Setelah baterai kita cek memori. Nah, yang ketiga kita cek tutup lensanya. Nah, kalau ini masih ketutup, jadi nanti belum bisa untuk dibuat untuk record. Nah, di sini caranya kita di belakang sini ada tombol. Ini kita dorong ke sini. Jadi nanti otomatis lensanya kebuka. Nah, tampilan lensanya kebuka seperti ini. Ini sudah kelihatan lensanya. Nah, ini sudah siap digunakan. Tadi yang pertama cek baterai, terus kemudian cek memori. Di sini ada memori, terus kemudian tutup lensa. Nah, tutup lensa di sini sudah kebuka. Nah, untuk menggunakannya, di sini saya kenalkan dulu tombol-tombolnya. Nanti yang pertama ada tombol on off. Nah, di sini untuk menyalakan dan mematikan. Jadi ini tombolnya kita tekan beberapa detik. Nah, kalau sudah menyala, nanti di LCD sudah ada tampilan. Ini tandanya sudah menyala. Terus kemudian di memori ini ada lampunya. Ini tandanya sudah menyala. Terus kemudian ada tombol ini yang paling penting ya nanti ya. Ini untuk record. Jadi ada yang tanda merah ini adalah untuk merekam. Nah, terus kemudian selain itu nanti untuk pemula itu bisa mengatur secara otomatis biar nanti menu-menunya itu tidak diatur manual. Nah, caranya adalah di sini ada tombol auto. Terus kemudian ini misalnya kalau posisinya masih manual atau manu, ini nanti tinggal digeser ke sini. Nah, kalau otomatis nanti semua pengaturan akan berjalan otomatis, tinggal nanti kita menyesuaikan dari zoom, terus kemudian nanti menyesuaikan arahnya kemana, seperti itu. Nah, selain ini kita setting auto dulu ya untuk pemula. Nah, yang kedua itu kita harus tahu fungsi untuk zoom. Nah, untuk zoom ini ada tombol T dan W. Nah, untuk T itu untuk lebih dekat atau zoom in ya. W itu untuk zoom out. Jadi nanti ketika objeknya jauh, maka kita tekan T. Ini nanti otomatis zoom. Terus kemudian W itu untuk zoom out atau lebih jauh. Nah, ini yang penting. Berarti satu tombol ini untuk merekam, terus kemudian ini untuk zoom in, zoom out, terus kemudian tadi untuk menyalakan tombol ini, tombol on off atau power ya. Terus kemudian ini auto. Nah, ketiga tombol itu ketika nanti diatur ataupun sudah disetting, misalnya dinyalakan, terus kemudian tahu zoom in zoom out, nanti kamera ini sudah siap digunakan. Nah, itu ketika settingnya otomatis. Nah, nanti ketika kalian ingin men-setting atau mengaturnya secara manual, nanti bisa diubah untuk tombol autonya ini. Kita geser ke menu. Nah, di menu ini nanti ada beberapa tombol selain yang saya sebutkan tadi, itu nanti untuk mengaturnya. Nah, ada beberapa tombol di sini. Yang pertama ada tombol menu, ada tombol iris, ada gain, ada shutter. Terus kemudian yang ini tadi manual. Nah, kita bisa mengatur iris, gain, dan sebagainya lewat tombol ini. Terus kemudian ini ada tombol untuk scroll ya, kalau di komputer biasanya untuk nge-scroll. Nah, misalnya gini, kita tombol menu. Nah, ini ya menu. Terus kemudian kita scroll ke bawah. Nah, bisa menggunakan ini. Terus kemudian misalnya kita ingin keluar, nanti ada tombol exit ini. Ditekan exit, nanti sudah keluar untuk dari menunya. Terus kemudian misalnya kita tekan tombol
iris, nanti kita atur irisnya di sini, irisnya di sini. Nah, tinggal nanti ditekan iris, terus kemudian nanti di scroll bisa. Nah, seperti itu. Terus kemudian gain. Nanti juga tinggal kita sesuaikan untuk tombol-tombolnya di sini. Terus kemudian selain tombol-tombol ini, nanti kita akan bisa melihat hasilnya. Misalnya ini coba saya record dulu ya. Coba ini saya record. Nah, jangan lupa untuk record. Nanti tombol recordnya ini, sebentar ya, ini biar kelihatan. Nah, ini nanti di record. Nanti muncul tanda merah seperti ini. Berarti ini sudah kerekam. Ini sudah kerekam. Misalnya ini saya record ini ya, beberapa detik. Terus tanda ini ketika nanti kita stop akan hilang. Nah, kalau tanda merahnya sudah hilang berarti sudah standby. Kalau sudah standby berarti nanti recordnya sudah kerekam. Nah, setelah kerekam kita bisa lihat hasilnya. Caranya adalah kita tekan tombol ini. Nah, di atas ini ada tombol ya, tombol thumbnail. Kita klik. Nah, nanti akan muncul di sini. Bisa pakai scroll tadi diklik atau pakai touchscreen untuk lihat hasilnya. Nah, ini hasil rekaman tadi. Nah, ini hasilnya. Kalau mau kembali bisa ditekan thumbnail lagi atau ditekan exit. Itu nanti bisa balik ke awal lagi. Nah, itu beberapa menu tombol yang ada di kamera ini. Terus kemudian untuk mematikan, ditekan tombol ini lagi. Nanti sampai layarnya mati, terus ada lampu indikator mati, sudah mati semuanya. Nah, itu beberapa cara untuk menggunakan. Nah, yang di sini ada untuk bisa diatur untuk zoom ataupun nanti untuk fokus ketika manual. Jadi ini bisa nanti diatur di pengaturan, terus kemudian ringnya ini digunakan untuk fokus, untuk zoom itu bisa. Tapi biasanya sering digunakan untuk fokus. Terus kemudian kamera ini biasanya digunakan untuk broadcasting ya. Jadi nanti ketika kalian membuat acara-acara televisi seperti talk show, terus kemudian atau acara-acara di YouTube seperti podcast, itu biasanya pakai ini. Kenapa kok kamera-kamera ini tidak bisa dipakai ketika nanti untuk talk show, untuk podcast ataupun acara-acara di studio TV? Nah, keunggulan dari kamera yang profesional ini atau camcorder itu memiliki slot HDMI atau HDMI ya kita sering menyebutnya, itu di sini. Nah, fungsinya apa untuk HDMI ini? Ini fungsinya adalah untuk ketika kita nanti menggunakannya menjadi multicam. Multicam itu kamera lebih dari satu. Nah, seperti tadi, misalnya kita talk show, ada dari sudut kanan sama sudut kiri. Nanti pakainya kamera yang seperti ini. Ini sama fungsinya, tapi ini lebih besar saja, resolusinya lebih kecil. Nah, mungkin nanti di materi selanjutnya, mungkin di materi multicam ya, itu nanti ada cara menggunakannya biar bisa kesambung antara kamera satu dan kamera yang lain. Untuk tata kamera pada kali ini kita cukupkan sekian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.